Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita setelah bulan Ramadan, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang kembali bersih, suci dari semua dosa dan kesalahan, serta termasuk di antara orang-orang yang faiz, orang yang beruntung. Siapakah orang yang beruntung? Yaitu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah katakan yang disebut orang yang benar-benar beruntung adalah yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon dimaafkan kesalahan saya, ya, baik yang tersengaja ataupun tidak tersengaja, karena saya yang paling banyak bicara. Kalau pas kesini Pak, orang yang banyak bicaranya bisa jadi paling banyak salahnya. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Ikhlas ya Bapak Ibu, dimaafin ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kisah Nabi Musa alaihi salam yang berdakwah kepada Fir'aun. Terakhir kita sampaikan tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salam mengalahkan para penyihirnya Fir'aun, yang diakhiri dengan berimannya para penyihir itu, yang meskipun kemudian para penyihir itu diancam, ya, oleh Fir'aun karena mereka meninggalkan agamanya Fir'aun, namun mereka tetap teguh di atas keimanan, sehingga akhirnya mereka pun dijatuhi hukuman mati, bahkan mutilasi, ya. Dan mereka disebut oleh para ulama asbahu saharatan, pagi hari mereka adalah para penyihir yang masih kafir, wa amsau, tapi di sore hari mereka matu syuhada, mati sebagai orang-orang beriman dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh akhir kematian yang amat sangat indah. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Fir'aun ini adalah penguasa yang paling keras dan terus berusaha untuk menyesatkan kaumnya. Dia tidak ingin kaumnya dan rakyatnya, khususnya bangsa Kipti, ini menjadi orang-orang yang pinter, menjadi orang-orang yang terbuka akalnya, menjadi orang-orang yang terbuka hati nuraninya. Enggak. Kaumnya ini dipertahankan supaya tetap berada mengikuti setiap perkataan, logika dan ajaran yang dia ajarkan. Meskipun itu jelas sesatnya, jelas salahnya. Ini berarti perilaku membodohi rakyat. Karena hanya dengan cara itulah Fir'aun bisa mempertahankan kekuasaannya. Karenanya dalam Al-Quran surah Toha ayat 79,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun menyesatkan kaumnya dan sama sekali tidak membiarkan kaumnya itu mendapatkan hidayah. Jadi memang dihalangi. Ya. Perilaku-perilaku seperti ini terus berulang sepanjang sejarah. Di zaman Rasulullah SAW, para petinggi-petinggi Quraisy, pemimpin-pemimpin suku, kepala-kepala suku, ya, meskipun mereka telah mengetahui kebenaran Rasulullah SAW, mereka tetap menjaga supaya kaum mereka tetap berada di atas keyakinan nenek moyangnya. Jadi mereka tidak hanya mendustakan Rasulullah SAW, tapi juga berusaha membodohi kaumnya. Ya. Nah, ini yang juga dilakukan oleh Fir'aun. Ya. Jadi Fir'aun ini menyesatkan mereka dan tidak membiarkan mereka mendapatkan jalan untuk mendapatkan hidayah dan kebaikan. Dan tidak menginginkan agar kaumnya ini menjadi kaum yang selamat. Ya. Sehingga kita tahu nanti ujung akhirnya adalah kebinasaan bagi kaumnya Fir'aun. Mengapa demikian? Dalam surah Az-Zukhruf ayat 54 Allah berfirman, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Jadi Fir'aun itu fastakhaffa, menganggap remeh kaumnya. Ya, gampang, rakyat mah bisa aja dibodohi gitu. Fastakhaffa qaum, menganggap remeh, menganggap enteng kaumnya, fa'ata'uhu, begitu pula rakyatnya yang dibodohi ngikut saja. Bisa jadi ngikutnya itu karena mereka sudah terlalu nyaman hidup bersama dengan Fir'aun. Gak apa-apalah ikut Fir'aun, yang penting makan kenyang. Gak apa-apalah ngikut Fir'aun, yang penting urusan lancar. Gak apa-apalah ngikut Fir'aun, yang penting hidup kita di dunia ini gak ada persoalan. Jadi pandangan hidupnya sebatas diukur dengan pandangan duniawi. Urusan dunianya beres, ya udah. Urusan akhirat mereka jelas tidak meyakini. Ya ini, sehingga klop antara yang membodohi dengan yang dibodohi, ya sudah, jadilah mereka sebagai golongan orang-orang yang tersesat. Ya. Jadi Fir'aun mendapati kaumnya adalah wajadahum khifafal uqul, orang yang sangat gampang dibodohi, ringan akalnya. Maka Fir'aun pun menyeru mereka kepada kesesatan dan mengikuti ajarannya. Bahkan ketika Fir'aun pun mengaku sebagai Tuhan, ya, dan memerintahkan kaumnya untuk menyembahnya, ya mereka ngikut saja. Kalau kata orang, seperti kerbau dicocok hidungnya. Kalau dari tusuk hidungnya, dibawa kemanapun ngikut. Nah ini yang terjadi. Dan mereka kaumnya pun menyambut seruan Fir'aun dan mentaatinya, mengikutinya dalam jalan kekufuran dan kefasikan, dan juga akhirnya menimbulkan kerusakan dalam kehidupan mereka. Nah ini, karenanya kita ini sebagai umat Rasulullah SAW, ya, itu diajarkan oleh Rasul, diajarkan oleh Quran. Umat Islam ini tidak boleh menjadi umat yang asal ikut-ikutan. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, karena Allah sudah memberikan kepada manusia itu kelebihan dan keunggulan di atas makhluk yang lain. Allah tidak sekedar berikan kepada kita otak. Ya, kalau otak tuh binatang juga punya otak. Bahkan otaknya sapi lebih gede kayaknya. Kalau kecil ya. Otaknya monyet itu lebih gede Pak volumenya. Itu kalau otak. Tapi akal yang fungsinya untuk berpikir, bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang merusak, mana yang baik, mana yang buruk, itu hanya Allah berikan kepada manusia. Nah, karenanya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, manusia harus menggunakan akalnya
Karenanya Quran sering menyindir, afala ta'qilun, afala tanzurun, afala tatafakkarun. Ini semua kalimat-kalimat sindiran, ajakan, kok enggak mikirlah kalian, kok enggak gunakan akal lah kalian. Itu kalimat-kalimat ini. Ya. Karenanya Islam adalah agama yang dibangun di atas pondasi keilmuan, pondasi hujjah, bukti, logika yang sangat kuat kebenarannya dan tidak bisa dipatahkan oleh logika apapun. Ini Islam. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami dalam agama kita, sehingga kita dalam beragama mengikuti ajaran agama ini, kita benar-benar beragama itu di atas pondasi ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Nah, ini yang harus kita ketahui, sehingga kita nggak gampang kena aliran sesat. Tuh lagi rame film si Walid, Pak. Kenal Walid? Ya, film Malaysia itu, judulnya Bid'ah. Ya, Walid, seseorang yang dengan kemampuan akalnya dia memanipulasi ajaran agama untuk menyesatkan manusia, dibelokkan supaya bukan ngikutin agama tapi ngikutin kemauan dia. Dan rata-rata pengikutnya memang orang-orang yang minim pemahaman sehingga gampang ikut. Ya, Walid itu. Orang sini nggak kenal Walid kayaknya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, bedanya dengan Nabi Musa adalah walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Surat Hud ayat 96-97. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat, membawa bukti-bukti dari kami, wa sultanin mubin, dan membawa bukti yang sangat jelas. Ila fir'auna wa malaihi, supaya Musa ini mendatangi Fir'aun dan para pejabatnya. Tetapi fattaba'u amra fir'aun, para pejabatnya Fir'aun ini lebih memilih memihak kepada Fir'aun. Ya tadi, kalau udah lingkaran pejabat ya hidupnya udah terlalu nyaman, Pak. Ya. Dari sisi duniawi materi sudah terlalu nyaman. Ya, mau berbuat korupsi sebanyak apapun gampang lah, cincai aja, nggak bakal ketahuan, kan rezimnya nggak berganti, Fir'aun terus, jadi aman. Kalau rezimnya berganti kan ada khawatir. Fir'aun ini raja seumur hidup. Ya. Wa ma amru fir'auna birasyid, dan tidaklah urusan Fir'aun itu atau ajaran Fir'aun adalah ajaran yang berada di atas petunjuk, jelas tidak. Ya. Sehingga kemudian yang terjadi, ya berarti mereka memilih untuk tetap berada di atas kesesatan, di atas kebodohan, kekufuran, dan membangkang tidak mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, meskipun Nabi Musa membawa bukti-bukti, membawa mukjizat yang amat sangat jelas dan terang benderang kebenarannya. Wa fil ayati tajhilun limutbi'ihi haitsu syaya'uhu ala amrihi wa huwa dhalalun mubin. Ayat ini juga menunjukkan tentang betapa bodohnya para pengikut-pengikut Fir'aun ini, ya, karena meskipun terang di depan mereka kebenaran, mereka tetap mengikuti kesesatan dan mengabaikan akal sehatnya. Itu namanya orang yang bodoh, bukan orang yang IQ-nya rendah, bukan. IQ rendah kan hitungan angka. Orang disebut bodoh itu kalau dia mengetahui ada sesuatu yang bermanfaat tapi tidak diambil, ada sesuatu yang merusak malah diambil. Itu namanya orang bodoh, walaupun IQ-nya tinggi. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bahkan mereka juga berkata, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka, para pejabatnya dan pengikutnya Fir'aun, mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa,
betapapun engkau telah mendatangkan kepada kami sekian banyak bukti dan mukjizat supaya engkau mampu menyihir kami, ini perkataan mereka, tuduhan mereka, ya. Fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan pernah mau beriman dan meyakini kamu wahai Musa. Jadi sudah mengikrarkan apapun pokoknya yang penting Fir'aun, ya. Mungkin dia bilang mati urip melu Fir'aun, Pak. Bahasa Belandanya begitu, ya. Pokoknya hidup mati saya ikut Fir'aun dah. Udah begitu, ya. Nah, mereka kekeh israr di atas kesesatan, ya. Bahkan tidak sekedar itu, mereka juga mengusulkan kepada Fir'aun, wa qalal mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Berkatalah salah satu di antara pejabatnya Fir'aun, wahai Fir'aun, adakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel, sehingga mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi, lalu mereka mengabaikan engkau dan mengabaikan Tuhan-Tuhanmu. Artinya, mosok Musa mau dibiarin, gak ditangkap nih, gak dipenjara, gak diekpancung. Jadi mengusulkan untuk memberikan hukuman kepada Nabi Musa, bahkan kepada Bani Israel kaumnya. Apa kata Fir'aun? Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kata Fir'aun, hendaklah sanuqattilu, justru kita akan terus membunuhi abna'ahum, anak-anak lelaki mereka dari Bani Israel, sebagaimana yang dulu pernah kita lakukan sebelum Musa lahir. Dan sekarang Nabi Musa sudah dewasa dan bahkan berdakwah, sudah di atas 40 tahun usianya, ya. Kalau dia tetap mengganggu kerajaan kita, kalau Musa tetap mengganggu agama dan keyakinan kita, maka kita atau kami akan terus membunuhi anak lelaki mereka dan membiarkan anak-anak perempuan mereka tetap hidup, supaya mereka habis, tidak lagi punya keturunan untuk seterusnya. Inilah ancaman Fir'aun, tidak main-main. Jadi dia membangkitkan kembali memori lama Bani Israel. Dulu mereka sudah pernah hidup sekitar 40-an tahun yang lalu, ya. Sebelum Nabi Musa lahir, mereka mengalami satu masa di mana diterapkan suatu aturan, setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel pasti disembelih, ya. Ini suatu ancaman yang menakutkan, Pak, ya, kepada Bani Israel. Nah, nanti efek penindasan dan penyiksaan yang terlalu lama kepada Bani Israel, Pak, itulah yang menjadikan Bani Israel nanti menjadi bangsa itu yang satu pengecut, dua cinta dunia, ketiga pengkhianat. Ini, jadi karakter itu benar-benar tertanam kuat, ya, sehingga nanti selepas mereka itu sudah bebas dari Fir'aun, Fir'aunnya sudah mati, tenggelam di laut, itu karakter ini masih ada. Karenanya Nabi Musa itu berat sekali membimbing Bani Israel, dibawa kepada petunjuk itu susah. Tiap kali sadar berkhianat lagi, musyrik lagi, disadarin lagi, musyrik lagi. Saking begitu beratnya itu. Dan ternyata ke bawah sampai hari ini. Yahudi dan Israel, ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka kemudian Fir'aun pun menyampaikan keinginannya untuk membunuh Musa alaihissalam. Wa qala Fir'aunu dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum. Maka Fir'aun berkata, biarkan aku membunuh Musa dan biarkan saja Musa itu berdoa kepada Tuhannya,
Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Aku khawatir kalau Musa ini kelamaan dibiarin hidup, lama-lama dia mengganti agama kalian semua. Au an yudhhira fil ardil fasad, atau Musa akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Terima kasih. Jazakallah khairan. Panas. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Fir'aun berkeinginan untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam karena memang ini musuh besarnya ini seorang Musa ini dan kakaknya yang bernama Nabi Harun. Ya. Kalau Bani Israel gampang, karena sudah puluhan tahun Bani Israel dijajah, dizalimi, dibodohi oleh Fir'aun dan mereka mau. Kalau Nabi Musa tidak bisa. Kenapa? Nabi Musa berdiri di atas hujjah yang sangat kuat dan memiliki keberanian. Nah, ini batu sandungan. Kalau Musa dibiarin tetap hidup, Fir'aun merasa terancam kekuasaannya, merasa terancam keyakinannya, bahkan dia sampai khawatir kalau Musa ini dibiarin, lama-lama aku dan agamaku serta Tuhan-Tuhanku tidak lagi disembah dan dianut oleh orang Mesir. Ya. Ini kekhawatiran Fir'aun. Ya. Sehingga di sini kita perhatikan betapa Fir'aun ini bersungguh-sungguh ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Ya, bahkan dia mengatakan wal yad'u rabbah, saya bahkan tidak peduli kalau seandainya kemudian Musa itu mengadu kepada Tuhannya, ya, saya tidak takut. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa sudah tidak bisa ditundukkan dengan dialog. Gak bisa, Pak. Kenapa? Dengan dialog, sudah pernah kita sampaikan, Fir'aun kalah. Ya. Fir'aun kalah. Ya, orang kalau berdiri di atas kebatilan mesti kalah dengan kebenaran. Ya. Apalagi berdebat tentang masalah ketuhanan, jelas salah. Fir'aun mau menggunakan alasan apapun, mengakui dirinya sebagai Tuhan, tetap tidak ada bukti yang menjelaskan secara kuat bahwa dia benar-benar Tuhan. Ya, gak bisa. Apa yang bisa membenarkan bahwa Fir'aun itu Tuhan? Gak ada. Dia manusia biasa. Dia makan, dia minum, dia butuh istirahat. Ya, dia nggak bisa menciptakan sesuatu, dia nggak bisa menghidupkan, nggak bisa mematikan, dia nggak bisa menciptakan langit dan bumi, nggak ada. Ya, nggak bisa. Tuhan-Tuhan dia, patung-patung yang dia buat, yang dia sembah, ya nggak ada, nggak bisa. Tetapi Nabi Musa alaihissalam berdiri di atas hujjah yang sangat kuat. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika diancam akan dibunuh dengan demikian, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Nabi Musa berkata, sungguh aku berlindung kepada Allah, di mana Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu yang menciptakan aku dan menciptakan kalian. Aku berlindung kepadanya min kulli mutakabbirin, dari setiap orang yang takabur, menyombongkan diri, tidak mau menerima kebenaran, menyombongkan diri, menolak kebenaran, la yu'minu biyaumil hisab, dan tidak beriman dengan hari perhitungan. Ya. Jadi al-istikbar, kesombongan itu disebut sombong, yaitu al-istikbar minal id'ani lil haq, seseorang yang menolak untuk tunduk kepada kebenaran disebut orang yang sombong. Kebenaran sudah jelas di hadapannya, bukti-buktinya ada, tapi dia menolak, ya, itu disebut orang yang sombong. Dan ini merupakan kesombongan yang paling buruk, kesombongan yang dapat mengantarkan kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Tidak cuma itu, tidak cuma sombong, la yu'minu biyaumil hisab, ia juga tidak beriman dengan hari pembalasan, dengan hari perhitungan. Ya.
idza istama'a fir rajul. Karenanya kalau berkumpul dalam diri seseorang antara kesombongan, kemudian mendustakan kebenaran, tidak percaya dengan hari kiamat, apa yang terjadi? Ya, dia akan menjadi seseorang yang keras hatinya, Pak. Dan sangat mudah melakukan kejahatan dan menganggap remeh nyawa manusia. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau berkumpul dalam diri seseorang itu adalah kesombongan, kemudian dia mendustakan kebenaran dan tidak yakin dengan adanya hari pembalasan, dia akan menjadi seseorang yang menganggap remeh nyawa manusia, menganggap remeh perbuatan zalim dan perbuatan dosa. Nah, nanti dilihat dalam sejarah, itu manusia-manusia yang haus darah. Mohon maaf, haus darah itu artinya yang banyak membunuh manusia, itu yang beriman apa yang tidak beriman. Nah, mana Pak? Yang tidak beriman. Ya. Dulu sebelum Islam ada Romawi dan Persia, hobinya perang. Kalau sudah menang perang, memperbudak manusia. Apalagi dalam sejarah perang salib luar biasa itu. Dulu di Palestina itu, ketika dikalahkan oleh pasukan salib, itu darah setinggi mata kaki kuda. Yang dibantai siapa? Umat Islam. Ya. Dulu zaman Tatar belum masuk Islam, Genghis Khan, itu namanya manusia tuh mayat tuh bertumpuk-tumpuk, bengis kan. Ya. Waktu pendirian Uni Soviet, berapa juta manusia? Di Indonesia, pengalaman paling berdarah adalah peristiwa PKI. Jadi orang-orang yang dalam dirinya itu berkumpul tadi, memang itulah yang terjadi. Murah sekali nyawa manusia itu. Ya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, bagi Fir'aun membunuh Bani Israel gampang saja. Dia bukan dari suku saya. Ya. Membunuh Nabi Musa gampang saja, ringan saja, menghilangkan nyawa orang, bahkan menyembelih bayi-bayi ya biasa saja. Ya. Karena tidak ada keimanan terhadap hari akhirat. Nah ini, karenanya tidak bisa diremehkan urusan masalah keyakinan dan agama itu. Ya. Islam itu ketika sudah masuk ke dalam hati manusia, dia tidak hanya menjadikan kita ini tunduk patuh kepada Allah dari sisi ibadah, tapi juga menjadikan manusia sebagai orang berkasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, baik itu manusia, bahkan juga binatang, bahkan juga tumbuhan dan lingkungan. Itu orang Islam. Nah, kalau ada orang Islam yang tidak punya sifat seperti itu, berarti masih perlu banyak belajar dan membina diri. Ya, berarti imannya belum kokoh. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, ternyata dari kalangan keluarganya atau dari kalangan istananya Fir'aun ini ada seseorang yang secara diam-diam sudah masuk ke dalam agamanya Nabi Musa, masuk Islam. Ya. Walaupun secara sembunyi-sembunyi. Siapa mereka? Yang pertama yang kita tahu siapa, Pak? Istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Yang kedua, ada lagi ternyata selain itu, seorang lelaki. Ada yang mengatakan adalah ibnu ammi Fir'aun, yaitu sepupunya Fir'aun, putra dari pamannya Fir'aun. Tetapi mereka ini menyembunyikan keislamannya, karena kalau enggak, ya nasibnya mesti akan mati. Gitu. Mereka beriman,
dan menyembunyikan keimanannya. Karena Al-Quran menceritakan dalam surah Ghafir 28, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Berkatalah seorang lelaki yang beriman dari kalangan keluarganya Fir'aun, yaktumu imanahu, dia menyembunyikan keimanannya. Dia berkata, jadi begitu dia sudah melihat bagaimana Fir'aun, ya, apalagi tadi dikompor-kompori oleh pejabatnya, udah Musa itu jangan dibiarin hidup, ya, ntar dia ngerusak, ya udah saya bunuh deh, gitu kata Fir'aun. Orang ini melihat Fir'aun sudah mulai melampaui batas, maka dia nggak sabar lagi, Pak. Dia nggak bisa diem, maka dia ngomong, berusaha untuk menasehati Fir'aun. Ya. Apa yang membangkitkan seseorang ini kemudian berani berbicara dan menasehati Fir'aun? Itu yang disebut dengan al-ghirah fiddin. Ghairah itu kalau di bahasa Indonesia namanya gairah, semangat. Ya, semangat dalam urusan agama. Ya. Kalau bapak-bapak pulang kampung, biasanya di kampung itu orang sibuk bertani, kalau duhur nggak ada yang azan, Pak. Bapak-bapak yang sudah rajin ke Masjid Al-Muhajirin tiap 5 waktu sholat, sudah waktunya azan kok nggak ada yang azan, udah lewat 5 menit nggak ada yang azan, kemana nih? Muncul ghirah dalam hati, berangkat ke masjid, azan, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang minta, itu disebut ghirah, semangat dalam agama. Ya. Begitu pula ketika kita melihat ada suatu kemungkaran, dalam hati kita mengingkari, itu kan nggak boleh perbuatan kayak gitu, itu kan dosa, jelas haramnya. Ada orang minum-minum misalkan, bapak-bapak tergerak hatinya untuk menasehati orang itu namanya ghirah, semangat dalam agama. Dan itu merupakan satu hal yang sangat positif, bahkan dianjurkan. Harus ada. Orang kalau nggak punya ghirah fil Islam itu bahaya. Nanti Islam dilecehkan, dicaci maki, dihina, dia diem aja. Bahaya. Ya. Nanti nabi kita dilecehkan, ya. Bahkan Allah nanti dihinakan juga diem saja kalau nggak punya ghirah. Ini ghirah ini penting. Karenanya orang ini karena ghirahnya dalam keimanan, dia berbicara kepada Fir'aun dan menasihatinya. Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Ya, nasihatnya yang pertama, wahai Fir'aun dan para pejabat, ya, apakah masuk akal kalian akan menghukum mati seseorang yang tidak punya catatan kriminal, yang tidak punya catatan kejahatan? Apa kira-kira kejahatan Nabi Musa? Apakah beliau merampok? Enggak juga. Ya. Apakah beliau melakukan teror kepada masyarakat? Enggak ada. Ya. Terkait kesalahannya yang dulu udah beres, yang mukul orang mati, Pak. Ya. Tidak punya catatan kriminal sama sekali. Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena dia mengucapkan Tuhanku adalah Allah? Ini suratnya. Surat Ghafir 26 ayatnya. Akankah kalian akan membunuh seseorang yang kesalahannya menurut kalian, kalau dianggap kesalahan, hanya berkata Tuhanku adalah Allah, dan dia telah datang kepada kalian dengan pernyataannya itu Tuhanku Allah, dengan membawa sekian banyak bukti dan mukjizat. Masa ada orang dihukum mati gara-gara dia masuk Islam, Pak? Gitu kan? Kan gak masuk akal gitu. Hal yang sama juga sudah pernah dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasul itu sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Setiap kali ini ada orang-orang Quraisy kafir itu sedang ngumpul di salah satu sudut Ka'bah. Setiap kali Rasul melewati mereka, itu mereka mengejek Nabi. Nabi diam saja, tetap tawaf. Lambat laun mereka mengejek itu makin lama makin melunjak.
Sehingga akhirnya ada yang mengatakan siapa yang berani menimpakan suatu keburukan kepada Muhammad. Ya udah, ada yang berani itu Pak. Nabi Muhammad itu dikeroyok. Ya. Ada yang lapor kepada Abu Bakar datang melerai mereka, dan Abu Bakar mengatakan, apakah kalian tega menyakiti seseorang yang tidak punya kesalahan apapun, ya, kecuali hanya dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Masa iya orang bilang Tuhanku Allah kemudian disiksa? Tidak masuk akal. Ini kalimat yang sama yang diucapkan oleh orang yang beriman tadi. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, karena menasehati orang nomor 1 di Mesir, Fir'aun. Ya, kalau presiden Mesir sekarang As-Sisi, itu sebagian masyarakat yang nggak senang menyebutnya sebagai Fir'aun kecil, Pak. Ini kan presiden kudeta ini, As-Sisi. Ya, disebut Fir'aun kecil katanya. Jadi menasehati pemimpin itu tidak gampang. Karenanya dalam Islam itu disebut afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahir. Termasuk jihad yang paling utama adalah berani mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Ya. Itu termasuk afdalul jihad. Kenapa disebut afdalul jihad? Karena penguasa itu memiliki semua sumber daya. Artinya kalau dia mau bilang orang ini salah, gampang. Menghukum mati orang, gampang. Kalau ada orang berani datang menasehati, ya, menunjukkan kesalahannya, itu disebut afdalul jihad. Apalagi kepada seorang Fir'aun, diktator yang luar biasa. Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Kemudian poin kedua yang dia disampaikan, wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu wa in yaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Seandainya Musa itu berdusta dengan ajaran yang dia bawa, fa alaihi kadzibu, kelak kedustaannya itu, keburukannya kembali pada dirinya sendiri. Wa iyyaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum, tapi kalau ternyata dia benar, ya kamu juga harus siap-siap. Maka apa yang disampaikan Musa terkait dengan ancaman-ancaman siksaan Allah di dunia, siksaan Allah di akhirat, pasti akan menimpamu juga, wahai Fir'aun. Jadi di sini orang itu ingin menyampaikan, udahlah, biarin aja itu Musa. Toh dia tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dia hanya menyatakan diri sebagai nabi, utusan Allah, lalu dia mengajarkan agama itu kepada kaumnya, dan dia tidak melakukan kejahatan kriminal apapun. Udah biarin saja. Kalau kamu tidak mau nerima, ya nggak apa-apa. Kalau seandainya apa yang dibawa Musa itu ternyata salah dan dia berdusta, maka namanya orang berbuat salah, berbuat dusta, suatu saat akan kena batunya sendiri, kan begitu Pak logikanya. Ya. Kalau dia salah, nanti kesalahan itu sendiri yang akan menghukum dirinya. Tapi kalau ternyata nanti Musa itu benar, ya kamu juga harus siap-siap. Apa yang pernah disampaikan Musa terkait dengan ancaman-ancaman juga pasti akan menimpamu. Nah, ini kalimat yang cukup insaf, artinya cukup adil lah yang disampaikan orang tadi. Yang orang itu kelihatan baik, nggak melakukan tindakan kriminal, biarkan dia, jangan kemudian ditentang dengan keburukan. Itu yang disampaikan orang yang beriman tadi. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu pula sebenarnya yang sudah pernah disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, kalau kamu tidak mau mengikuti aku, ya nggak apa-apa, minimal fa'taziluni, biarkan aku menjalankan apa yang menjadi urusanku. Ya. Rasul pernah dalam kondisi begini Pak, ketika beliau ke Taif, ya, di Mekah sudah susah, nggak ada yang mau nerima, bahkan perlakuannya makin buruk. Yang melindungi Nabi sudah nggak ada, Abu Thalib sudah wafat, Khadijah sudah wafat. Beliau mencoba ke Taif, karena selain di Mekah, suku yang disegani itu ada di Taif.
berharap orang Taif mau masuk Islam dan membela serta melindungi beliau. Ternyata di Taif lebih parah. Ya. Ketika ditemui para pimpinan sukunya, ya, komentarnya lebih jelek lagi. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau kalian tidak mau menerima dakwahku ini, tidak apa-apa. Ya. Tapi tolong saya minta, biarkan aku pulang, dan saya minta jangan pernah kalian ceritakan kedatanganku ini kepada mereka. Cuman minta begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, kepala-kepala suku ini justru memanggil semua sukunya. Bapaknya, ibunya, anaknya, sepembantu-pembantunya, semuanya dikerahkan untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dan melempari beliau dengan batu. Itu Taif. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian di antara nasihat yang disampaikan oleh orang beriman tersebut adalah, ya qaumi lakumul mulkul yawma dhahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Yang berikutnya adalah orang tersebut mengingatkan kepada Fir'aun, para pejabatnya, serta kaum Qibti lainnya tentang nikmat Allah yang sedang mereka rasakan hari ini. Wahai kaumku, hari ini kalian merasakan kenikmatan yang besar dari Allah. Kalian berkuasa. Kalian menjadi bangsa di sini mayoritas, minoritasnya Bani Israel. Kalian diberikan oleh Allah berbagai macam sumber-sumber rizki dan berbagai macam hal. Ya. Maka sambutlah semua nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seharusnya kalian membenarkan Nabi Musa alaihissalam karena Musa itu benar-benar utusan Allah. Ya. Dan juga mengingatkan, faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Kalau seandainya Musa itu benar, ya, dan kita tidak mau mengimaninya, artinya kita berdusta kepada Nabi Musa, berdusta kepada Allah, dan mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kelak kalau Allah menurunkan azabnya kepada kita, siapa yang nolong kita? So, ini caranya sangat lembut sekali ini, Pak. Cara menasihatinya, ya. Jadi diingatkan tentang nikmat Allah. Begitulah cara kita pula menasihati orang-orang di sekitar kita, Pak. Diingatkan tentang nikmat Allah supaya bersyukur, ya. Begitu pula kalau kita menasihati anak itu kan, anak yang durhaka sama orang tua, ya dikasih tahu jasa-jasa orang tuanya biar dia ingat. Ada murid durhaka sama gurunya, diingatkan jasa-jasa gurunya biar dia tahu, biar dia bersyukur. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tapi meskipun demikian, Fir'aun tetap memaksakan diri. Dia mengatakan, ma'urikum illa ma'ara wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad. Saya hanya menunjukkan kepada kalian jalan yang terbaik, jalan yang aku pilih, kata Fir'aun. Yaitu yang terbaik menurut dia, yang terbaik untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan rakyatnya. Ini Fir'aun, ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu laki-laki tadi yang beriman juga memberikan nasihat kepada Fir'aun dan pengikutnya. Wa qala alladzi amana inni akhafu 'alaikum mithla yaumil ahzab mithla da'bi qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'ibad. Ya. Naik lagi lebih keras sekarang. Wahai kaumku, sesungguhnya aku mengkhawatirkan kalian akan ditimpa siksaan seperti yang ditimpa oleh orang-orang sebelum kalian, yaitu siksaan yang ditimpa oleh kaumnya Nabi Nuh, siksaan yang ditimpa oleh kaum Ad, siksaan yang ditimpa oleh kaum Tsamud, serta orang-orang yang hidup setelahnya. Nah, sejarah diulang, sejarah disampaikan.
Dan begitulah memang dakwah para nabi itu begitu. Diingatkan. Nabi Muhammad SAW juga begitu mengingatkan. Dulu ada kaumnya Nabi Nuh, ya, akhirnya begini. Ada kaum Ad, ada kaum Thamud, ada Fir'aun, ada seterusnya. Orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang menentang kebenaran, semua nasibnya sama. Mati binasa di atas kesesatannya, meskipun azab model yang ditimpakan Allah kepada mereka beda-beda. Namrud matinya digigit nyamuk, Pak. Ya, digigit nyamuk. Ya, Fir'aun matinya tenggelam di laut. Ya. Kaumnya Nabi Nuh, waduh, banjir itu, alam semesta itu banjir. Ya, kaum Ad, kaum Thamud, kaumnya Nabi Lut, seterusnya, semua orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang mendustakan utusan Allah, nasibnya semua sama. Artinya sejarah terus berulang. Itu kan satu pola sunnatullah yang sudah diterapkan kepada makhluknya, yaitu manusia di muka bumi, dan itu akan terulang kembali kalau kesalahan yang sama diulangi. Ya. Jadi kalau kesalahan yang sama diulangi, maka sejarah juga akan terulang lagi. Akan begitu. Ya. Karenanya kenapa kita ini getol menyuarakan, nggak boleh di Indonesia ini ada pernikahan sesama jenis yang dilegalkan. Nggak boleh. Sudah ada zaman dulu kaumnya Nabi Lut, habis. Gitu. Ini kita agak ketar-ketir, kenapa? Karena tetangga sebelah sudah melegalkan, Pak, Thailand. Ya, orang Indonesia ini yang suka sesama jenis, karena di Indonesia nggak boleh nikah, terbang dulu ke Thailand, nikahnya di Thailand. Nanti pulang lagi ke Indonesia bawa virus, repot ini. Ya, tidak bisa. Ya. Korupsi dari zaman dulu juga sudah ada. Kalau dibiarkan, didiamkan kemungkaran itu, ya enggak akan berulang sejarah. Ya, karenanya kita sebagai umat Islam tidak boleh diam. Itulah kenapa para ulama, para kiai itu rewel itu begitu. Bukan karena untuk kepentingan mereka, bukan, semata-mata menyelamatkan diri kita ini fit dunya wal akhirah. Dan itu kewajiban agama. Karena itu salah satu kewajiban agama adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kewajiban agama. Bukan sesuatu yang sifatnya sampingan. Enggak, itu kewajiban agama. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena sudah hampir jam 6, kita cukupkan. Ini nasihatnya saya hitung ada 9, baru 4. Berarti yang sisanya insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan apa? Oh, bid'ah. Ya. Baik. Baik. Pertama terkait bid'ah tadi ya. Seseorang yang terlalu gampang mengucapkan bid'ah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bid'ah itu artinya suatu ajaran baik berkaitan dengan keyakinan, akidah ataupun ibadah yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gampangnya begitu. Kalau lebih umum lagi ya segala sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Lebih umum lagi. Apapun itu, mau dia barang, mau dia teknologi, mau dia suatu perayaan dan lain sebagainya, itu namanya bid'ah. Tetapi dalam terminologi agama, bid'ah itu lebih kuat disematkan berkaitan dengan masalah keyakinan. Itu yang disebut dengan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Ya, dulu Islam itu ya hanya satu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian muncul setelah eranya Ali bin Abi Thalib wafat, itu muncul namanya Syiah. Syiah membuat bid'ah dalam agama.
Sehingga kemudian ajaran sesatnya berkembang sampai dengan hari ini, dan dia terpecah menjadi sekian banyak sekte Syiah. Dari yang paling paling halus gitu ya, sampai paling radikal. Nah, yang berkuasa sekarang di Iran, Lebanon, Houthi di Yaman, itu Syiah, Rafidhah, termasuk yang radikal ya, dan sangat anti dengan Ahlus Sunnah sebenarnya. Gitu. Kemudian muncul lagi Khawarij. Khawarij ini ahli ibadah, Qur'annya mantap Pak, sholatnya luar biasa. Tetapi Rasul menggambarkan Khawarij ini orang yang kalau baca Quran itu nggak ngelewati tenggorokan. Ya, begitu baca, asal dia nyangkut dikit di sini langsung keluarin fatwa. Wah, makanya orang Khawarij itu menuduh Ali bin Abi Thalib sesat. Kalau Syiah menganggap Ali itu harusnya jadi nabi. Nah, itu bedanya. Ini pembuat bid'ah pertama dalam Islam, Syiah sama Khawarij. Karenanya Khawarij itulah yang membunuh Ali bin Abi Thalib, karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Gitu, garis keras. Gampang mengkafir-kafirkan tuh Khawarij. Nah, gitu. Nah, begitu kan muncul kelompok-kelompok baru dari sisi takdir, iman kepada takdir. Muncul namanya Jabariyah sama Qadariyah. Dari sisi yang mengagungkan akal muncul namanya Mu'tazilah dan seterusnya. Itu namanya bid'ah dalam keyakinan. Semuanya rata-rata penyimpangannya dari sisi akidah. Ya, kalau sudah akidah, syariahnya juga mulai melenceng mereka. Makanya dalam Syiah itu nikah mut'ah dibolehkan. Kalau kita Ahlus Sunnah haram, nggak boleh. Ya, begitu. Nah, adapun berkaitan dengan dalam persoalan ibadah, jamaah rahimakumullah, yang sering kali terjadi kan ini, masalah persoalan ibadah dan juga sebagian muamalah. Dalam urusan ibadah memang seharusnya memang ini lebih ketat. Ibadah itu tidak boleh dilaksanakan kecuali ada perintah atau ada contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para ulama dari mazhab 4 ya secara umum kemudian menjadikan satu kaidah, kalau suatu amalan itu ada dalilnya secara umum, maka dia bisa tetap dilakukan dan tidak disebut sebagai bid'ah yang sesat. Ya. Apa diantaranya? Bapak-bapak yang rajin yasinan malam Jumat. Yasinan malam Jumat. Rasul nggak pernah yasinan malam Jumat, jelas sekali itu. Ya kan? Tapi kan yasinan malam Jumat itu kegiatannya ngapain, Pak? Ngumpul, baca Yasin Al-Quran kan? Membaca Al-Quran itu secara umum perintah Allah, perintah Rasulullah. Ya kan? Perintahnya umum. Tidak diikat dengan waktu tertentu, tidak dibatasi dengan tempat tertentu. Kapanpun boleh. Karena nggak mungkin baca Yasin tiap malam Jumat deh, kan hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari yang baik. Kan begitu. Dalil umumnya ada, maka tidak bisa disebut sebagai bid'ah yang sesat. Kalau bid'ahnya benar bid'ah, tapi ulama mengatakan bid'ah yang hasanah. Begitu. Sehingga di sini untuk menimbang atau memvonis suatu amaliyah itu bid'ah diperlukan ilmu. Karenanya biarkan para ulama yang memberikan hukum, jangan kita yang gampang-gampang membid'ah. Itu aja gampangnya, sehingga kita nggak gampang mengucapkan itu bid'ah begini dan lain sebagainya. Biarkan para ulama. Ulama itu artinya yang sudah kapasitas ilmunya tinggi banget, Pak. Gak cuman ya nggak cuman hafal Quran saja, hafal Qurannya, bahasa Arabnya, usul fikihnya, macam-macam gitu. Nggak sekedar bisa baca Quran dikit, ulama nggak bisa. Ya, nggak bisa begitu. Ya, itu ulama yang benar-benar alim. Yang kedua terkait dengan masalah ujian, jelas setiap ujian ditimpakan Allah kepada kita itu berdasarkan tingkat keimanan. Makin tinggi iman seseorang, ujiannya makin berat. Jadi kalau disebut ujian itu meningkatkan kelas kita, ya memang betul. Tapi naik kelas tuh kalau lulus. Kalau nggak lulus nggak naik kelas.
Ya kan? Seringkali kita ini hidup menghadapi ujian hidup yang sama, Pak. Kenapa ya? Kemarin saya diuji begini, sekarang diuji ini lagi. Tandanya belum lulus. Tuh. Kalau orang dari kemarin masih mata duitan, ya kan? Tiap kali ada duit tuh nggak sabar pokoknya. Mau halal mau haram diembat semua. Ya kan? Itu tandanya ujian dunia dia belum selamat. Besok diuji lagi begitu, terus menerus. Kalau ada orang diuji dengan perempuan tuh nggak pernah dia sabar, ya. Bis begini begitu, semua pindah-pindah sampai dibilang apa? Tiap gang ada katanya. Nah itu berarti dia nggak lulus ujian itu, karena ujiannya terus berulang. Orang tuh makin tinggi tingkat keimanannya, ujiannya makin berat. Karena itu para nabi adalah manusia dengan ujian yang paling berat, ya kan? Lalu yang di bawahnya ya yang ujiannya sesuai dengan tingkat ujiannya masing-masing, tingkat keimanan masing. Jadi begitu. Karenanya kalau kita ujian hidupnya kok sama terus ya, kita jangan mengeluh kepada Allah, ya Allah ujiannya begini terus. Berarti kitanya belum lulus gitu. Gitu, ujiannya belum lulus dengan ujian begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Baik. Sudah syuruk ya? Masuk ya. Baik. Ada Ibu? Iya, silakan Ibu, boleh. Baik. Baik. Itu aja, Bu. Itu saja. Baik. Semua perayaan selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha jelas perayaan yang bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah yang sesat, apa bid'ah yang baik, ya begitu. Ya. Jadi jangan semuanya nanti dianggap sesat gitu ya. Nah, ini bulan April, orang-orang Eropa itu mengenal dengan namanya April Mop. April Mop itu apa? Kebiasaan ngeprank dan membohongi orang. Tuh. Nah, orang Indonesia yang mayoritas Muslim ada pula yang ikut-ikutan. Bulan Februari Valentine. Nah kalau ini udah jelas Bu, bid'ah sesat itu. Karena tujuannya nggak benar. Ya. Tapi kalau terkait dengan mohon maaf perayaan Isra Mi'raj, kita ini banyak ya Pak. Makanya di tiap situ ada namanya seksi PHBI. Dari mulai tahun baru Hijriah, nanti Maulid Nabi. Ya kan, apalagi Isra Mi'raj, ya kan, terus Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, begitu kan terus rangkaiannya tiap tahun begitu. Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan kemudian peringatan tahun baru Hijriyah. Yang kita lihat umat Islam memang mayoritas di seluruh dunia merayakan. Tapi rata-rata perayaannya adalah dengan menyelenggarakan pengajian. Pengajian, santunan yatim. Tabligh akbar juga pengajian, isinya juga kemudian isinya kebaikan gitu kan. Sana baca Quran, baca sholawat. Selama isinya adalah berisi kebaikan di situ dan tidak ada kemungkaran, hukumnya boleh dilaksanakan. Disebut bid'ah tetap, tapi hasanah. Gitu. Ya. Tapi kalau maulidnya isinya joget-joget, ya, laki-laki perempuan nyampur baur, nggak jelas. Sampai nanti tengah malam, tahu-tahu subuhnya pada kelewatan. Nah ini yang peringatan seperti ini disebut bid'ahnya dhalalah. Karena itu cuman pengen joget-joget, tapi dikasih kedok maulid Nabi. Nah itu yang nggak benar Bu. Ya, jadi itu kalau kita termasuk orang yang senang dengan perayaan demikian, silakan diisi dengan kegiatan yang baik. Bagi yang memang nggak senang, saya nggak mungkin maksain orang. Saya bilang nggak bisa itu. Pokoknya ini ya udah, ya silahkan Anda tidak merayakan, ya, tapi tidak perlu memaksakan pendapat Anda kepada orang lain untuk mengikuti. Begitu Bu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah, akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.